tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kanca Tanjung Enim Radio, berbahagia sekali di sore hari ini saya Reddy Smash kembali menjumpai Anda dalam program Ngobras Ngobrol Bareng Sore Seru. Di hari ini hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022. Kebersamaan kita seperti biasa dari pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan untuk sore hari ini seperti biasa Anda bisa dengarkan di www.tanjungenimradio dan di Facebook Tanjung Enim Radio. Bersama dua orang narasumber kita yang sangat spesial dari Puskesmas Tanjung Enim. Yang pertama Dr. Hajah Siti Maisarah. Assalamualaikum Bu Hajah. Assalamualaikum. Sehat ya? Lama gak jumpa, mudah-mudahan sehat-sehat terus ya. Yang kedua Ibu Pujiati AMG. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu. Sehat ya? Kayaknya tadi di kantor ada aktivitas ya? Ada acara yang cukup ramai ya? Iya. Nah para kanca, seperti biasa Anda bisa ikuti terus program Ngobras ini di dua link yang kami persembahkan. Pada sore hari ini kita akan membahas satu persatu tema yang akan diangkat, yaitu dari Dr. Hajah Siti Maisarah, yaitu tentang inovasi kader cerdas Aki dan AKB Desa Darmo Kecamatan Lawang Kidul Kabupaten Muara Enim. Kemudian nanti yang kedua temanya diangkat tentang inovasi Jemari Bu ya. Iya. Jemari. Ini tentunya para kanca pada penasaran semua apa sih itu Jemari kemudian dan sebagainya. Nah sebenarnya inovasi ini berawalnya dari mana sih Bu ketika tercetus itu atau melihat keadaan pada saat itu sehingga tercetuslah inovasi ini. Ya. Didekat dikit mic-nya Bu. Oke. Yang pertama yaitu untuk kader cerdas Aki dan AKB Desa Darmo. Jadi kader cerdas Aki dan AKB Desa Darmo ini suatu inovasi yang menggandeng semua peran lintas sektor ya, dari mulai kita Puskesmas, kemudian pemerintahan desa, kemudian dari pihak perusahaan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan semua masyarakat di Desa Darmo khususnya, di mana permasalahan ini berangkat ketika sebetulnya di tahun 2016 pada waktu kami pertengahan waktu itu rapat mini loka karya lintas sektor triwulan kedua. Jadi di situ dipermasalahkan banyak sekali ada kematian ibu hamil dan kematian ibu bayi balita, di mana Kecamatan Lawang Kidul itu selalu mendapatkan ranking Pak. Bukannya ranking 1 dalam hal yang baik artinya ya. Khusus untuk dua kematian itu yaitu kematian ibu dan bayi, ini kami menduduki ranking pertama ya. Untuk Kabupaten Muara Enim. Jadi sudah berapa kali di bawah tahun 2016 ke bawah ya. Itu kita selalu ranking dalam hal kematian ibu dan bayi. Ya. Kemudian ketika di 2016 kami dapat lagi ibaratnya kasus lagi kematian itu di satu desa bebarengan ibu dan bayi. Ibu meninggal karena penyakit hipertensi dalam kehamilan, sementara bayinya tetanus neonatorum. Berangkat dari sini menggugah kami ya, khususnya kami di bidang kesehatan ini, kenapa sih bisa terjadi lagi kematian lagi? Apa yang harus bisa kami lakukan untuk apa istilahnya menekan jangan sampai terjadi kematian ibu dan bayi. Setelah kita sepakati pada waktu itu di rapat Lokmin lintas sektor tahun 2016 itu lintas sektor itu sepakat gitu ya untuk berkomitmen untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi itu di Kecamatan Lawang Kidul. Lintas sektor sangat mendukung waktu itu ya. Iya. Jadi rapat lintas sektor saat itu berkomitmen bahwa mereka berkomit untuk mendukung adanya penurunan kematian ibu dan bayi pada waktu itu. Kemudian setelah disepakati akhirnya pada waktu yang tepat gitu ya di tahun 2017 di tanggal 17 Januari kami melakukan pencanangan komitmen lintas sektor khusus di tempatnya Desa Darmo. Kenapa? Karena memang tempatnya di situ ya. Jadi kami mengambil pilot projectnya Desa Darmo itu sebagai tempat untuk melakukan kegiatan inovasi namanya inovasi kader cerdas.
Jadi semua lintas sektor pada waktu menandatangani komitmen, termasuk pada waktu itu berukun beranak di situ. Iya. Kenapa kami ajak di situ? Karena selain kematian ibu dan bayi, di situ ternyata kami dapati bahwa masyarakat itu untuk mendapatkan akses untuk pelayanan kesehatan, khususnya untuk pelayanan kesehatan ibu hamil masih sulit. Beberapa kasus karena adanya persalinan masih dilakukan di talang, masih adanya kebiasaan masyarakat itu yang manda gitu ya. Jadi kesulitan mereka untuk mendapatkan akses pelayanan kesehatan khususnya persalinan. Kemudian masih adanya kebiasaan-kebiasaan misalnya yang tabu ya, misalnya ya di mana suami juga kadang-kadang belum terlalu interaktif dia dengan kesehatan ibu hamil. Dukun juga masih berperan dalam proses persalinan. Kemudian masih kurangnya peran lintas sektor saat itu, kemudian partisipasi ibu hamil sendiri untuk memeriksakan kesehatan ke fasilitas kesehatan terdekat itu juga masih kurang. Masih ada rasa enggan ya? Enggan gitu ya, masih percayalah dengan dukun tadi. Ya akhirnya setelah disepakati pada saat itu semuanya mau berangkat untuk sepakat bagaimana caranya. Pada saat itu kami menawarkan ada satu kegiatan inovasi namanya kader cerdas. Berangkat dari kader cerdas itu bukan hanya sekadar cerdas, maksudnya kader itu pintar, bukan itu. Dari segi harafiahnya memang cerdas pintar. Tetapi di balik itu ada makna yaitu C artinya cepat-cepat. Artinya kader itu tadi cepat melakukan pendataan ibu hamil, kemudian melaporkan kepada bidan desa, baik secara waktu itu zamannya belum ada WA, jadi melalui SMS, SMS ke bidan desa. Kemudian D-nya dampingin ibu hamil. Jadi setelah dia melakukan pencatatan, pelaporan, kemudian memasukkan data itu ke dalam kantong namanya kantong persalinan dusun. Nah, jadi ini jadi kader itu tadi ada 25 orang, satu desa ada 5 orang kader. Kemudian dibentuklah kader tadi, bertugas tadi melakukan pencatatan, pelaporan, kemudian memasukkan tadi data ibu hamil tadi ke dalam kantong persalinan dukun. Dan ketika saatnya ibu itu melakukan pemeriksaan kesehatan kepada petugas bidan di desa, didampingilah oleh si kader tadi, khususnya untuk ibu-ibu hamil yang memang secara ekonomi masih kurang. Kemudian S yang terakhir jadi K-nya, niche-nya tadi cepat-cepat melaporkan, D-nya dampingin, kemudian S-nya adalah selalu siap mendamping, selalu siap berperan aktif dalam kegiatan program kesehatan. Jadi cerdas itu merupakan suatu singkatan, Pak. Singkatan ya? Ya, jadi alhamdulillah kegiatan ini selain didukung oleh masyarakat, bahkan termasuk dukunnya juga saat itu menandatangani komitmen, Pak. Ikut hadir mereka menandatangani. sangat setuju ya? Iya, mereka sangat setuju karena saat itu ditawarkan kadernya bukan menjadi lawan tapi menjadi mitra. Artinya tetap dengan petugas kesehatan, tetapi bidan mungkin melakukan kegiatan yang lain, artinya bukan prosalonan, mungkin hal-hal yang lain sifatnya tidak medis. Jadi garis besarnya tetap didampingi ya? Tetap didampingin oleh petugas kesehatan. Alhamdulillah kegiatan ini dapat dukungan dari kepala desa terutama karena saat itu di bulan April itu langsung kami dapat bantuan masuk di dalam dana desa itu pengadaan alat-alat kesehatan. Kemudian juga dari perusahaan itu sekitar bulan Juli 2017 kita dapat bantuan dari perusahaan PT MME yang juga sampai hari ini tetap berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan kader cerdas itu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih PT MME dan stafnya ya. Nah, itu kan bertolak dari tahun 2017 ya. Setelah 2018 sudah ada kelihatan hasilnya, Bu? Ada kelihatan hasilnya. Jadi yang paling sangat signifikan atau mulai berangsur-angsur? Berangsur. Yang pertama tadi kematian itu tidak terjadi. Jadi artinya tadi kita bisa tekan sama sekali ya? Ya, alhamdulillah ya, bisa kita tekan. Jadi di tahun 2017, kemudian di 2018 tidak terjadi sama sekali. 18, 19, 20, 21 itu tidak terjadi. Sampai hari ini di bulan ini juga alhamdulillah tidak terjadi kematian lagi ibu dan bayi di situ ya. Jadi betul-betul bisa artinya kegiatan ini karena tadi pendataan ibu hamil, data tentang ibu hamil itu sudah bisa diketahui. Jadi data di desa khususnya di bidan desa itu akurat diketahui dengan cepat sehingga artinya ketika terjadi kesulitan sudah tahu mau dilakukan tindakan apa, Pak. Jadi artinya ketika kegiatan ini di launching, Bu ya,
semua posyandu bergerak dengan cepat Bu ya, jadi datanya semakin akses semakin terdata ya. Iya. Jadi ibu-ibu hamil selain didampingi untuk memeriksakan, juga di situ ada wadah namanya kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil ya. Iya, jadi suatu pertemuan yang rutin dilaksanakan setiap bulannya. Di situ diskusi antara bidan desa dengan ibu-ibu hamil tadi. Jadi diajarin tentang hal-hal yang akan dia lakukan dalam kehamilan, mungkin nanti persalinan, mungkin dalam nipas, kemudian nanti untuk mungkin KB-nya dan sebagainya. Ya, Baik, terima juga kasih senam Bu ibu hamil. Dr. Hajah Siti Maisaroh. Kita tunda dulu, kita akan lanjutkan kembali ngobras kita setelah jeda berikut ini. Tetap di Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Sudah ku bilang jangan terlalu yakin. Mulut lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Sudah ku bilang jangan terlalu cinta. Kalau patah hati siapa mau nolong. Seperti langit dan matahari tak bersatu lagi. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah. Kita juga bisa menipu dan menduakan. Bila wanita sudah beraksi, dunia hancur. Hey ladies, sekarang cinta pakai otak. Jangan mau rugi hati juga rugi waktu. Bila dia merayumu ingat semua bohong. Memanglah tak semua laki-laki busuk. Namun ladies tetaplah harus waspada. Semogalah kita semua akhirnya mendapatkan cinta yang tulus. Sudah ku bilang jangan terlalu yakin. Mulut lelaki banyak juga tak jujur. Bila sakit hati wanita bisanya nangis. Hey ladies, jangan mau dibilang lemah. Kita juga bisa menipu dan menduakan. Bila wanita sudah beraksi, dunia hancur. Hey ladies, sekarang cinta pakai otak. Jangan mau rugi hati juga rugi waktu. Bila dia merayumu ingat semua bohong. Hey ladies, cinta pakai otak. Jangan mau rugi hati juga rugi waktu. Bila dia merayumu ingat semua bohong. Memanglah tak semua laki-laki busuk. Namun Tanjung Enim Radio. Dari kota tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio. Tanjung Enim Radio. Para kasih Tanjung Radio, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di acara Ngobras di Selasa tanggal 30 Agustus 2022 dan sudah pukul 14.32 menit waktu Indonesia Barat bersama bintang tamu kita dari Puskesmas Tanjung Enim. Kembali ke Dr. Hajah Siti Maisaroh. Nah, awal-awalnya ketika akan melaunching ya, ada nggak tantangan-tantangan nih
yang membuat ragu-ragu dari tim di awal-awalnya dulu? Oke. Sebetulnya kalau misalnya di awal kita sempat ragu tuh kalau misalnya dari pihak lintas sektornya tidak mendukung gitu Pak ya, terutama lagi misalnya dukun tadi. Ternyata pada waktu launching itu ternyata kekhawatiran itu tidak terjadi ya. Alhamdulillah komunikasi kita, edukasi kita kepada mereka berhasil sehingga pada waktu penandatangan komitmen mereka sepakat menyetujui gitu kan, karena tahu ternyata mereka tidak masih tetap mendapatkan peran hanya tidak dalam bidang medis saja. Nah, tetapi yang agak mengganjal itu pada waktu itu adalah masalah pendanaan. Pendanaan ya. Ya, karena kader cerdas ini tadi misalnya dia untuk SMS tadi itu kan butuh pulsa ya. gitu ya. Kemudian ide kita adalah untuk mendampingi. Kenapa kader itu perlu mendampingi? Karena kalau tidak didampingi kita khawatir ibu itu nggak ke paskes. Betul, jadi mau tidak mau kita paksa, maksudnya ada paksa dalam arti tanda kutip kita memaksakan dengan tujuan ibu baik, dengan tujuan baik. Jadi supaya memastikan bahwa si ibu ini datang ke fasilitas pelayanan kesehatan ke bidan desa, berarti harus didampingi oleh kadernya. Nah, didampingin ini nggak mungkin kadernya tidak ada pembiayaan, Pak. Betul, ya. Nah, itu yang kita khawatirkan. Memang ada alokasi dana BOK untuk kegiatan kita, tapi lebih ke arah untuk misalnya perjalanan dinas kita, kemudian kita penyuluhannya. Tetapi untuk kader transport itu nggak ada. Nah, ketika dibicarakan itu pada waktu itu, alhamdulillah ternyata akhirnya kita bisa terselesaikan karena ternyata Pak Kades mengalokasikan dana untuk membantu kadernya tadi, untuk SMS segala macam, kemudian untuk peralatan untuk pemeriksaan itu juga dibantu dari dana desa, dan alhamdulillah support dari perusahaan. Yang kita khawatir tadi soal dana pembayaran untuk pendampingan tadi ternyata dibiayai oleh perusahaan. Jadi 4 kali pihak ketiga dulu, dia membantu ya? Ada Pak, ada pihak ketiga yang bantu. Jadi 4 kali transport itu, 4 kali pendampingan sesuai dengan 4 kali ANC standar dulu. Kalau dulu 4 kali, sekarang 6 kali. Jadi 4 kali itu dibiayai oleh perusahaan MMA. Alhamdulillah, terima kasih kepada perusahaan PT Manambang Muara Enim dengan CSR-nya yang sampai hari ini Pak terus berkomitmen di mana membiayai terus pembiayaan kader sehingga tidak terjadi kendala. Akhirnya kadernya. Jadi ini dari segi pembiayaan dengan salah satu perusahaan yang disebutkan tadi sudah semacam MOU atau? Iya, sudah ada MOU. Artinya bisa berkelangsungan ya? Iya, dari awal kita 2017 itu sudah kita melakukan MOU pada waktu itu dengan Bapak, kalau nggak salah saya dengan Pak Andi Lantur, ingat sekali. Pak Andi, saya. selamat sore Pak Andi. Mungkin nggak ada lagi di sini, bilang sudah di Jakarta Pak. Kemudian dengan yang baru ini juga di 2022 ini juga sudah MOU lagi Bu ya dengan CSR-nya Pak. Alhamdulillah. Ya, jadi insya Allah dan kendala. Jadi ternyata niat yang baik itu insya Allah banyak yang mendukung ya. Alhamdulillah. Jadi pelajarannya adalah sebetulnya jangan ragu dulu. Pokoknya selama itu niatnya baik kita laksanakan. Insya Allah ternyata ketika sudah berjalan hal-hal yang khawatir kita tadi ternyata ada saja jalannya Pak. Iya betul. Gitu. Nah untuk program ini dealnya berapa tahun Bu? Ini artinya tidak ada masalah lagi kita membuka yang program yang baru lagi seperti itu. Ya direplikasi maksudnya. Direplikasi ya? Direplikasi. Jadi kita sudah melatih ya, kalau nggak salah tahun kemarin dilatih lagi ya, terakhir kemarin ya, pakai dana BOK kita ya. Ada pelatihan kader Pak, kader cerdasnya di Aula Puskesmas. Jadi kita mengharapkan pilot project ini, contoh ini bukan hanya untuk Desa Darmo saja gitu ya, tapi menjadikan apa istilahnya disebarkan untuk desa-desa lain, desa kelurahan yang ada di Kecamatan Lawang Kidul ini. Jadi supaya terbentuklah kader-kader cerdas yang lain di desa kita, di desa kelurahan yang lain, bahkan berharap sih di kecamatan lain yang ada di Kabupaten Muara Enim juga bisa mereplikasikan kegiatan ini. Nah, andai kata dari kecamatan lain meminta tim ibu untuk semacam pelatihan dan sebagainya, sudah siap? Insya Allah Pak, insya Allah. Artinya kan puskesmas ini menjadi tolak ukur, jadi pilot project ya. Pasti mereka butuh pendampingan-pendampingan ya. Boleh Pak, insya Allah kami bersedia karena tujuannya baik ya. Sebetulnya kalau ini berjalan dengan baik, itu membantu juga sebetulnya program kita. Ya namanya kesehatan tuh nggak bisa dikerjakan hanya oleh orang puskesmas saja. Tapi peran dari semua pihak lintas sektor itu harus berperan supaya bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dan tentunya di tempat-tempat lain itu menginginkan kehadiran yang menjadi pilot project
tim ibu ya di Puskesmas Tanjung Enim. Nah, setelah yang perdana ini berhasil, program kedua yang akan dilakukan lagi Bu dengan motif yang sama ada lagi nggak Bu? Sebelum kita lanjut yang berikutnya deh. Ada kader Jemari gitu Ya. ya. Ada. Masih judulnya masih kader. Masih di satu desa atau sudah beralih ke desa lain dengan kasus yang lain? Karena ini sebetulnya kalau untuk kader Jemari, kader namanya kader Jentik Remaja Jentik. Mandiri. Jadi berawal juga ini dari permasalahan. Jadi namanya kesehatan tuh banyak sekali Latar permasalahan. belakangnya Pak. apa dimaksudkan? Banyak sekali. Jadi sebetulnya pada waktu awal itu sekitar tahun 2018 ini saya buat. Di waktu itu saya berada di Puskesmas Muara Enim. Jadi berangkat juga di permasalahan Kecamatan Muara Enim itu penyumbang demam berdarah paling banyak di Kabupaten Muara Enim saat itu gitu kan. Itu sudah berjalan, sudah direplikasikan awalnya di SMP 1 dan SMP 5 saat itu. Kemudian sudah direplikasikan ke seluruh SMP, kemudian dilanjutkan ke SMA. Nah, ketika saya pindah di Kecamatan Tanjung Enim ini, saat itu PR saya adalah belum membuat kader Jemari di SD gitu Pak. Jadi ngelihat perjalanan kasus penyakit DBD di tahun 2020 pada saat pindah di sini 2020 masih tetap kejar-kejaran antara Tanjung Enim dan Muara Enim merupakan penyumbang DBD paling banyak di Kabupaten Muara Enim, karena memang demam berdarah itu memang karakteristiknya memang di daerah yang perkotaan, semi perkotaan ya. Tanjung Enim, Muara Enim itu mirip gitu ya karakteristiknya. Akhirnya saya mencoba membuat kembali gitu ya di sini. Mencoba tantangannya adalah bisa nggak ya ini di anak SD, tertantangnya di situ, karena kalau anak SMP SMA insya Allah mudah pemahamannya ya, sudah apalagi SMA Pak ya. Nah menjadi tantangan bagi saya adalah bisa nggak sih ini dilakukan di anak sekolah dasar gitu ya, pemahaman tentang penyakit. Dimana ide ini juga berawal salah satunya adalah meningkatkan peran serta anak dalam pemberantasan penyakit DBD yang selama ini memang mereka saya lihat dari kasus itu ternyata setelah kita telah lagi justru malah banyaklah anak-anak yang jadi korban penyakit demam berdarah. Nah akhirnya terlintaslah ide, kenapa sih nggak mereka yang selama ini hanya jadi korban gitu ya sebagai objek saja, kenapa sih tidak kita ajarkan dari awal tentang pengendalian penyakit DBD, karena ini berhubungan dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Nah perilaku ini kalau kita tanamkan sejak dini dari SD, saya rasa lama-lama ketika di SMP itu ada juga kader Jemari di SMP, ada juga kader Jemari di SMA, sudah menjadi budaya perilaku gitu ya. Karena kalau diterapkan di SMP SMA, kalau menurut saya sih agak belum bisa jadi budaya nanti lama-lama kalau karena mereka hanya terpapar sebentar. Tetapi ketika dari mulai SD, kemudian SMP ada juga lagi, ketemu lagi SMA lagi, insya Allah jadi budaya. Perilaku yang budaya bersih ini yang masih sulit. Masih sulit sekali gitu ya. Nah, yang pemahaman ini yang harus dibentuk polanya bertahun-tahun. Jadi perubahan perilaku itu membutuhkan waktu yang panjang dan lama, tidak bisa hanya instan. Dan baiknya memang dimulai dari usia dini. Nah, Ibu Dokter, kita tunda dulu. Informasi selanjutnya kita akan lanjutkan kembali setelah jeda berikut ini, tetap di Tanjung Enim Radio. Tujuan wisata Tanjung Enim. Tanjung Enim Radio.